dan uzurku serta keadaan orang yang datang. Dan jagalah dia. Segala puji bagi Allah, Raja yang Maha Mengetahui, pemilik keagungan dan kemuliaan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad, sebaik-baik makhluk, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, para pemimpin yang terkemuka. Selanjutnya, kita mendengar makna dan petunjuk dari ayat-ayat yang jelas. Pembuka terbaik majelis adalah mendengar ayat-ayat firman pencipta dan pemelihara kita, Maha Suci Dia, yang dibaca siswa Ibrahim Sulaiman Abu Bakar Al-Kudaimi. Silakan, semoga Allah memberkahinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa. Dan sisa peninggalan keluarga Musa yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak merasakannya, maka ia adalah pengikutku, kecuali yang menceduk satu cedukan dengan tangannya. Lalu mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, mereka berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut. Mereka berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Berkatalah mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika mereka keluar menghadapi Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah langkah-langkah kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar,
Dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara para rasul. Maha benar Allah yang Maha Agung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Tekunlah mempelajari Al-Quran, tilawahnya penawar dan pelapang dada. Ia samudra, kitab lain sungai darinya. Renungi maknanya dan bacalah dengan khusyuk. Niscaya kau meraih harta rahasia yang tersimpan. Seusai mendengar firman Allah yang Maha Benar, mari kita dengar sabda Nabi tercinta, Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama hadis dan siswa Muhammad Imad Al-Haramain. Silakan, semoga Allah menerangi wajahnya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, mengutus petunjuk dan agama benar, pilihannya Ahmad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, salawat yang menghapus semua dosa, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut setiap petunjuknya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu, Muhammad hamba dan Rasulnya, pemimpin Arab dan non-Arab. Amma badu. Saya sampaikan dua hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dari Utsman bin Hakim Al-Ansyari, dia berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Dia menjawab, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Benar. Benar sabda kekasih yang terpilih. Milik Allah kaum yang gembira menyebut Al-Mustafa, minum dari telaga cinta suci. Mereka kekasih di ketinggian, bagi mereka kubah, tak tersentuh susah atau lelah. Cawan pertemuan beredar di atas dipan bahagia, tirai rahasia mereka tersingkap. Demi Allah, banyak kelembutannya turun pada mereka, hingga dengan pemuliaannya mereka dinisbatkan. Cahaya dari tampilnya pilihannya menyinari mereka. Mereka terpikat rahasianya dan mencinta. Setelah mendengar sabda Nabi mulia, kita dengar hadis, lantun dan nasyid bersama Alawi bin Abdullah Asy-Syatiri. Silakan, semoga Allah menerangi hatinya. Semoga hari raya selalu kembali menjadi kebiasaan bagi kita. Semoga selalu. العيد عادة Semoga hari raya kembali menjadi kebiasaan bagi kita. Semoga selamanya kembali kepada kita. Semoga Dia mengembalikannya kepada kita dalam kelembutan semesta. Telah datang kepada kita. Rajab, kemunculannya adalah kebahagiaan dari segala kebahagiaan. Cabang-cabangnya mengalirkan kemurnian dan setiap dahan menghijau karenanya.
dan jiwa kami menjadi lapang karena gembira dengan keindahan semesta. هنا فرحة بزين الوجود Selamanya air mata kebahagiaan kembali kepada kami. بها سر علينا يعود. Sebuah pertemuan yang kami harapkan kehadirannya, di mana para delegasi dijamu. فيه يقري الوفود. Dari hamparan hidangan karunia itu, seluruh istana mendapat bagiannya. Mata perhatian menjaganya saat datang dan pergi. عناية في Dan semoga Allah menyakitkan mata musuh yang dengki karenanya. Jamuannya menjadi rahmat bagi seluruh penghuni alam. رحمة أهل الوجود. Pertemuan yang penuh kegembiraan, di dalamnya tampak rahasia para leluhur. Pertemuan yang penuh kegembiraan. Di dalamnya tampak rahasia para leluhur. Al-Muqaddam dan As-Saude serta anak-anak mereka semuanya adalah prajurit dan sungguh sebaik-baik prajurit. Dengan mengingat mereka, hidupku menjadi indah dan belenggu terlepas dariku. Wahai masa kegembiraan, semoga dahan-dahanmu kembali bergoyang. Bersamamu, malam-malam kami menjadi putih dan bagi musuh menjadi hitam. Hari raya adalah tradisi, semoga selalu terulang bagi kita. Tradisi. ربنا Mata air, dan wajah yang indah. Warnanya seperti bulan, pujiannya suci. Dia datang dengan gemulai, tidak berpaling. Dia bernyanyi dengan gembira, tidak bersedih. Wahai saudaraku, jika engkau tidak mengenalnya, datanglah ke lingkungan ini di halaman ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan untaian kata penuh berkah bersama Dayamin Buston dari Inggris. Kami persilakan. Semoga Allah memberkahinya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, curahkan shalawat dan salam untuk Muhammad, keluarganya dan sahabat. Maha suci Engkau, kami tahu yang Kau ajarkan saja. Maha tahu, bijaksana. Ya Rabku,
lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, longgarkan lidah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Nikmat majelis-majelis ini tempat kita menerima makna-makna dan ilmu. Betapa kita butuh merenungi firman Tuhan kita, Maha Suci Maha Tinggi. Dan betapa umat ini merindukan majelis-majelis dan makna-makna seperti ini. Banyak yang membaca Al-Quran, tetapi sedikit yang mengamalkannya dan merenungkan maknanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dan berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam mengingat Allah? Maka inilah tempat-tempat untuk mengkhusyukkan hati. Maka, rangkaian kegiatan yang terus berlangsung di Tarim dan di Darul Mustafa ini mempersiapkan hati. Hati itu seperti tanah, ia membutuhkan persiapan, membutuhkan penyiraman, membutuhkan penyiapan agar makna-makna ini dapat ditanam di dalamnya. Maka wirid-wirid yang kita baca di akhir malam dan pelajaran-pelajaran yang kita terima mempersiapkan hati kita untuk menerima makna-makna yang akan kita terima sekarang. Agar hati kita menjadi khusyuk dalam mengingat Allah dan kebenaran yang telah diturunkan. Jangan seperti ahli kitab dahulu, waktu panjang, lalu hati mengeras. Hati yang keras tidak mungkin menerima, bahkan bisa lebih keras atau seperti batu, tidak menerima makna-makna ini. Ia harus disiapkan, dan tanahnya harus siap untuk menerima makna-makna tersebut. Dan hari ini saya sedang membaca sebuah ayat yang membuat saya berhenti. Sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah. Atau, 2 ayat. Allah Ta'ala berfirman, orang yang menyembunyikan bukti dan petunjuk yang kami turunkan, setelah kami jelaskan dalam kitab, dilaknat Allah dan para pelaknat juga semuanya. Allah berbicara tentang pelanggar, pengingkar, kafir. Kemudian dia berfirman, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan. Artinya, pintu selalu terbuka bagi yang bertobat dan kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Kecuali mereka yang bertaubat, memperbaiki diri, dan menjelaskan. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan perhatikan bahwa kata ganti berubah dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang pertama. Sekarang Allah yang berbicara. Aku, Tuhan Maha Suci, menerima taubat. Mereka itulah yang kuterima taubatnya. Rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berfirman dengan firman ini, aku menerima taubat mereka. Rasakanlah cinta yang melimpah dari firman Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Kuterima taubat mereka, kuampuni mereka. Aku Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dia menyebut dirinya sebagai Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada di bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita, dan para guru kita mendorong kita untuk kembali bertaubat, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak introspeksi diri. Periksa hati. Di bulan Rajab adalah waktu menanam, tetapi untuk menanam diperlukan hati yang siap untuk ditanami. Kemudian, sebagaimana kalian semua ketahui, pada bulan Syaban adalah masa penyiraman, dan pada bulan Ramadan setelahnya adalah masa panen. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik, mempersiapkan hati kita untuk apa yang akan kita dengar, insya Allah, dari kalam ini, kalam Rabb kita, yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh hati-hati para ahlullah. Mereka menafsirkan dan menerangkan makna-makna ini bagi kita, agar hati kita siap menerimanya dan memahaminya. Dialah pelindung urusan itu dan maha kuasa atasnya. Dan semoga shalawat tercurah kepada junjungan kita Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya.
Dan sekarang, marilah kita dengarkan sebuah tausiah yang diberkahi bersama siswa Umar Hashim. Dipersilakan, semoga Allah memberkahinya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tuhan semesta alam, pujian sepada nikmatnya dan tambahan karunia-Nya. Syalawat, salam, dan berkah bagi Nabi Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Segala puji bagi Allah. Kami mendengar dari Sayyidi Amin tentang pentingnya majelis-majelis ini dalam mempersiapkan hati. Dalam mempersiapkan hati untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada di musim-musim yang diberkahi ini, di bulan Allah yang haram, bulan Rajab yang tercurah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong kita dalam Al-Quran untuk tidak menzalimi diri kita sendiri di bulan-bulan ini, dan bahwa ini adalah bulan-bulan yang diberkahi dan bulan-bulan pemberian. Dan sebagaimana yang kami dengar dari para guru kami, bahwa ini adalah persiapan menuju limpahan-limpahan besar di bulan Ramadan. Alangkah baiknya majelis-majelis ini untuk mempersiapkan hati dan menerima rahmat ini, terutama karena ini melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui hati yang menerimanya dari hati ke hati dari hati yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Shallallahu alaihi wasallam. Maka, insya Allah, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima rahmat dan berkah ini, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk keadaan diri kita sendiri, tetapi juga untuk keadaan orang-orang di belakang kita, keadaan orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan keadaan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah membagikan kepada kita dan mereka semua bagian dan porsi dari majelis-majelis ini dan musim-musim ini. Dan semoga syalawat tercurah kepada junjungan kita Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan wahyu yang mulia dan penjelasannya melalui lisan hambanya yang terpilih, pembimbing kepada jalan yang lurus. Junjungan kita Muhammad, semoga syalawat, salam, berkah, dan kemuliaan tercurah kepadanya, beserta keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dan hati yang selamat, dan kepada para ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, para pemimpin orang-orang yang memiliki keutamaan besar, dan kepada keluarga, sahabat, dan pengikut mereka, dan kepada para malaikat yang didekatkan, dan seluruh hamba Allah yang saleh, dan kepada kami bersama mereka dan di antara mereka, sesungguhnya Dia Maha Mulia dari yang paling mulia dan Maha Penyayang dari yang paling penyayang. Selanjutnya, kita dalam nikmat merenungi firman Tuhan, pencipta kita, pencipta segala sesuatu, Maha Suci Dia. Kita telah sampai pada firman-Nya Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Hajj, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk di antara mereka. Yang Maha Benar, Tabaraka wa Ta'ala, menjamin akhir, akibat, dan tujuan bagi siapa saja yang berpegang teguh pada dua dasar yang agung dan mulia,
yang dengannya dan di atasnya kesalehan dan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kemenangan di kedua negeri menjadi sempurna. Iman, kebaikan. Semoga Allah melimpahkan bagian iman kita dan memberi kita taufik untuk melakukan amal saleh dengan sempurna dan lengkap menuju apa yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih lengkap, lebih lurus, lebih dicintai olehnya dan Rasul-Nya, dan lebih bermanfaat bagi hamba-hambanya. Ya Allah, kabulkanlah. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah taman-taman yang telah Dia siapkan di negeri kemuliaan dan menjadikannya berdiri di atas keadaan-keadaan agung yang layak dengan kemurahan, kebaikan, kedermawanan, dan jamuannya, Jalla Jalaluh, dan Dia menjadikan di dalamnya apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Maka sebaik-baik apa yang diperoleh manusia dalam hidupnya adalah bertambahnya iman dan bertambahnya amal saleh. Disitulah letak keuntungan tertingginya dan manfaat terbesarnya dari kehidupan, yaitu bertambahnya iman dan amal saleh. Maka hendaknya ia menghiasi hari-hari dan malam-malamnya dengan bertambahnya iman dan melanjutkan amal saleh yang akan memberatkan timbangan pada hari timbangan diletakkan. Siapa berbuat kebaikan seberat atom, akan melihat balasannya. Begitu pula kejahatan juga. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan ini adalah tugas kita ketika kita bertemu dengan bulan haram seperti bulan Rajab atau waktu musim pemberian dari Allah dan keutamaan dari musim-musim yang Dia jadikan di antara malam dan hari. Jalla Jalaluh. Agar kita memperhatikan dengan baik dalam meningkatkan iman, memperkuat iman, memperdalam iman, dan naik ke tingkat ilmu yakin, bahkan ke ainul yakin, bahkan bagi orang-orang yang telah didahului oleh kebahagiaan dari kalangan orang-orang beriman khusus hingga hakul yakin. Dan itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang turun dari langit ke bumi yang lebih mulia daripada keyakinan. Anugerahi keyakinan. Kemudian memanfaatkan amal-amal saleh. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban fisik dan hati yang lahir dan batin, seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, berkata jujur, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, adil dalam takaran dan timbangan, menepati janji dan perjanjian, serta menjauhi segala macam perbuatan haram yang lahir dan batin, fisik dan hati. Kemudian memperbanyak amal saleh adalah sebab yang mengantarkan kepada cinta Tuhan semesta alam. Dalam hadits qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam syahihnya, Tuhan kita berfirman, tidaklah hamba-hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan kewajiban hingga aku mencintainya. Baginya, di antara tanda cinta Allah, ada kedudukan agung, sebagaimana firman-Nya, jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya untuk mendengar, dan penglihatannya untuk melihat, hingga akhir apa yang Dia sebutkan, Maha Suci Dia lagi Maha Tinggi, Maha Agung Zat-Nya. Telah diriwayatkan darinya oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan sungai-sungai itu ada 4 yang disebutkan dalam kitab yang mulia. Dia berfirman, Maha Agung dan Maha Tinggi Dia dalam ketinggiannya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah, seperti taman, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari hamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring.
dan bagi mereka di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka? Samakah dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya? Tidak, demi Allah, besar bedanya dua pihak, dua negeri, dua keadaan. Allah, masukkan kami ke surga MU. Allah berbuat sekehendaknya. Dia menolong, membimbing, meneguhkan, membalas, memasukkan ke surga siapa yang dikehendakinya. Dan dia menelantarkan, menyesatkan, menjauhkan, mengguncangkan, menghukum, dan memasukkan ke dalam neraka siapa yang dia kehendaki. Allah berbuat sekehendaknya. Maha Agung dan Maha Tinggi. Dan ketika datang kabar bahwa ketika mereka berkata kepada Sayyidina Ali bahwa si Fulan berbicara tentang kehendak Allah, beliau berkata, panggillah dia. Ia berkata, menurutmu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu sesuai kehendaknya atau justru kehendakmu sendiri? Sesukanya. Dia bertanya, apakah engkau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatmu sakit sebagaimana yang dia kehendaki atau sebagaimana yang engkau kehendaki? Sekehendaknya. Dia bertanya, Allah menyembuhkanmu sesuai kehendakmu atau kehendaknya? Jawab, kehendaknya. Apakah Allah menghidupkanmu sesuai kehendaknya atau kehendakmu? Dia, sesuai kehendaknya. Allah mematikanmu menurut kehendaknya atau kehendakmu? Jawab, kehendaknya. Ia bertanya, apakah Allah akan memasukkanmu ke surga atau neraka menurut kehendakmu atau menurut kehendaknya? Ia menjawab, menurut kehendaknya. Dia berkata, jika kau bilang lain, kutebas kepalamu dengan pedang. Pukullah kepalamu dengan pedang. Urusan milik Allah dan kehendak miliknya. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki terjadi, yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Kalian tidak berkehendak kecuali bila Allah menghendaki. Tuhan semesta alam. Maha Agung, segala puji baginya. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Berlindunglah kepada Alef A'al, kembali dan percaya kepadanya. Mohon keselamatan serta penjagaan darinya. Dia maha melaksanakan kehendaknya. Bertawakal dan bersandar kepadanya, mohon taufik seperti hamba pilihan. Wahai pemberi taufik bagi orang-orang baik, beri kami taufik, tolong kami, terimalah dari kami, dan bimbing kami selalu. Siapa mengira Allah tidak menolongnya? Muhammad, di dunia dan akhirat? Dia berfirman, kami menolong Rasul dan mukmin. Menang dan akhir baik mereka, kami lindungi, tegakkan hujah, jelaskan. Lalu kami tambahkan kedekatan, balasan terbaik, hingga anugerah mata tak lihat, telinga tak dengar, hati tak lintas. Katanya, siapa mengira itu tak akan terjadi? Kau tak mampu menunda, meski bunuh diri, pergilah, cekik dirimu. Rentangkan tali ke langit. Lalu langit ini tak bisa pun mencapainya. Atau langit berarti atap rumahmu. Lalu ia memasang tali. Lalu biarkan dia memotong, tercekik lalu mati. Terjadi hanya yang kuinginkan. Dan barang siapa yang tidak menyukai ini, biarlah ia tercekik. Pergilah mati, pergilah, matilah. Orang awam bilang, yang tak mau ini, tak yakin ini. Biarkan dia membenturkan kepalanya ke dinding atau pergi ke laut. Takdir, tiada yang bisa mengubahnya. Lihat, apakah tipu dayanya hilangkan geramnya? Ia tak mampu menghapus geramnya atas pertolongan bagi Muhammad. Itu pasti terjadi, semua upayanya tak akan berhasil untuk menggagalkannya. Walaupun dia mampu merentangkan tali ke langit, dan walaupun dengan tali itu dia mampu memutus pertolongan untuk Muhammad. Wahyu turun pada Muhammad, potong itu. Mampu apa dia? Dia tak bisa ke langit, gagal. Mereka bilang Muhammad ditolong langit, wahyu datang kepadanya. Ke langit, putuskan. Ini hal mustahil. Tinggalkan ilusi, prasangka, hayalan ini, Muhammad pasti ditolong, pasti menang. Ya Rab, jadikan kami pengikutnya, penolongnya, pendampingnya, penempuh jalannya, wahai maha penyayang di antara para penyayang.
Siapa menyangka Allah tak menolongnya di dunia dan akhirat, hendaklah ia merentang tali ke langit, lalu memotongnya. Lihat apakah tipuannya meredakan geramnya. Katakan, matilah saja dalam amarahmu. Allah Maha Tahu isi hati. Muhammad menang. Ya Allah, jadikan kami pengikut sejati, penolong syariat, agama, ajarannya. Amin. Perhatikan, apakah siasatnya meredam murkanya? Demikian kami menurunkannya kepadamu, Muhammad. Wahyu ini adalah ayat-ayat, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang nyata, jelas, dan terang, yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Allah menuntun yang mengikuti ridanya ke jalan damai, telah datang dari Allah cahaya dan kitab jelas. Ayat-ayat yang jelas. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan demikianlah kami menurunkannya berupa ayat-ayat yang nyata, jelas, dan terang. Di dalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, dan cahaya hati. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat itu menambah iman mereka, dan mereka merasa gembira. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Adapun yang beriman, iman mereka pun bertambah dan mereka bergembira. Adapun yang berhati sakit, najisnya bertambah, lalu mereka mati kafir. Dan demikianlah kami menurunkannya berupa ayat-ayat yang nyata. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada kebenaran, hidayah, dan yang benar bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberimu petunjuk." Ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, wahai Tuhan semesta alam. Amin. Allah membimbing yang dikehendaki. Memberi petunjuk kepada kebenaran, hidayah, dan ketepatan. Memberi petunjuk kepada cahaya dan kepada istiqomah. Menuntun ke ilmu, keyakinan. Memberi petunjuk kepada tersingkapnya dan tampaknya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan menunjuki mereka kepadanya jalan yang lurus. Wahai manusia, bukti Tuhanmu datang. Orang beriman dan beramal saleh. Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepadanya jalan yang lurus. Menuju makrifat-Nya yang khusus, cintanya yang tulus, dan keridaannya yang terbesar. Dia menuntun ke jalan lurus, ya Allah, tunjukilah kami. Allah memerintahkan kita mengulang doa ini tiap salat. Di Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Saleh, tiada kedua. Jalan orang-orang yang Kau anugerahi. Dan mengikuti Muhammad, Adam, Syeds bin Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Ayub, Syukaib, Harun, Musa, Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, dan Isa. Dan pengikut mereka yang dekat, jujur, para syuhada, dan orang saleh, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Jadikan kami termasuk bersama mereka, ya Tuhan kami. Allah membimbing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Hasan bin Ali doa untuk dibaca di witir. Dalam riwayat Al-Marwazi di Qiyam Al-Lail, dibaca di witir dan subuh, Allahumma ihdini fiman hadait, wa afini fiman afait, hingga akhir doa masyhur. Sesuai perintah, duduk antara dua sujud, mohon hidayah. Ya Rab, ampuni, rahmati, cukupkan. Tuhan berfirman, mintalah hidayah, aku menuntun. Carilah hidayah lewat tanya, doa, belajar, dan duduk dengan orang saleh. Minta hidayah, Allah membimbingmu. Keagungannya. Alhamdulillah. Mintalah petunjuk, ku beri. Dan kalian hidup di dunia ini dengan berbagai arah yang berbeda. Dan di antara kalian ada manifestasi keberagamaan yang benar dan yang batil. Antara kalian, mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, musyrik, lainnya. Dia berfirman, mereka semua, dengan segala arah yang mereka tuju, dengan segala yang mereka yakini, dan dengan segala yang mereka kerjakan, kembalinya adalah kepadaku, dan akulah hakim di antara mereka. Kebaikan bagi tiap yang berakal. Renungi wahyuku kepada Nabi, pegang teguh. Jika tidak, langgar sesukamu, pergilah dengan siapapun saja. Kelak semua kembali kepadaku, dan putusan akan datang dariku. Dan hanya aku sendiri yang akan menghakimi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi. Para pengikut yang mengaku sebagai pengikut Sayyidina Musa. Pengikut Musa sejati hanyalah yang teguh pada risalah yang dibawanya dan beriman pada kabar gembira tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah orang beriman dari umat ini. Mereka pengikut semua nabi, namun pemimpin para nabi adalah nabi mereka, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka tidak benar dalam mengikuti Musa. Dan kaum Sabi'in, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dan ada juga yang menyembah dan mengikuti serta meyakini kenabian orang yang mengaku nabi bagi mereka selain dari para nabi. Nasrani yang mengaku pengikut Isa. Pengikut Isa sejati ialah yang teguh pada ajaran yang dibawanya berupa kebenaran dan petunjuk. Dan mereka sedikit jumlahnya. Sehingga pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, hampir tidak ada dari mereka kecuali segelintir orang. Orang beriman umat ini pengikut Isa dan juga seluruh nabi. Kami lebih berhak atas Musa, atas Isa, serta atas semua nabi. Mereka yang Allah beri petunjuk, ikuti petunjuk mereka. Salawat Allah. Mereka mengganti, mengubah, menyelewengkan, lalu mengklaim ketuhanan selain Allah, berkata, Isa anak Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kaum Majusi penyembah api. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu para penyembah berhala dan penyembah selain Allah dengan berbagai macamnya. Sungguh Allah mengadili mereka pada hari kiamat dengan keputusan tegas. Ini ke surga, aku tak peduli. Itu ke neraka, aku tak peduli. Urusan mereka di tangannya, kembali kepadanya. Maka celakalah orang yang menyalahi perintah Allah, jalan Allah, dan agama Allah. Dan menuju kepada apapun selain ajaran yang dengannya dia mengutus para nabinya, yang ditutup dengan junjungan kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memutuskan di antara mereka saat kiamat. Maka tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman kepadanya Ta'ala dan mengikuti para rasul yang diutus kepada mereka, serta mendapat petunjuk dengan petunjuk mereka dan meneladani mereka. Berlombalah meraih ampunan Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi,
disediakan bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Disediakan bagi mukmin, syalawat dan salam atas rasul-rasul. Allah berfirman, Rasul dan mukmin percaya pada wahyu Tuhannya. Kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kami tidak membeda-bedakan. Kami dengar, taat. Ampuni kami, Rabb kami, kepada-Mu kembali. Dia berfirman, sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dia hadir dan menyaksikan niat mereka, akidah mereka, tujuan mereka, arah mereka, kehendak mereka, keinginan mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka, lafaz mereka, kata-kata mereka, gerakan tangan dan kaki mereka, masuk dan keluar mereka, tidur dan bangun mereka, atas segala sesuatu. Maka dia memberi keputusan dengan keputusan dari zat yang ilmunya meliputi mereka. Sehingga dia mengetahui mereka dan mengetahui kebutuhan mereka lebih dari pengetahuan mereka tentang diri mereka sendiri. Mengadili. Maha agung keagungannya. Yang memutuskan dan menghakimi di antara mereka yang maha mengetahui mereka, niat, tujuan, keinginan, kehendak, dan arah mereka. Dan terhadap perkataan mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka, apa yang diucapkan oleh lisan mereka, apa yang mereka gerakan, dan apa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dia atas segala sesuatu menjadi saksi. Maka sebaik-baik keputusan adalah keputusannya. Maha agung keagungannya. Saat itu kalian dihadapkan, tiada tersembunyi. Kami pasti menanyai orang-orang yang menerima risalah dan para rasul. Lalu kami jelaskan kepada mereka dengan ilmu yang sempurna. Kami tidak pernah lalai. Kami tidaklah lengah. Mereka mengira kami tak dengar rahasia dan bisikan mereka. Utusan kami mencatat. Tidakkah kamu tahu Allah mengetahui isi langit dan bumi? Tak ada bisik antara tiga, melainkan dia yang keempat. Tak ada antara lima, melainkan dia yang keenam. Tak kurang dari itu dan tak lebih, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Lalu kelak dia memberitakan amal mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kami tidaklah lengah. Dialah yang Maha hadir, Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui segala sesuatu, dan atas segala sesuatu. Maha suci Dia. Kami memohon agar Dia memperlakukan kami dengan karunia-Nya dan apa yang layak baginya, dan menjadikan akhir kami menuju keridaan-Nya, surganya, dan menemani para nabinya, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami dari mereka. Dan agar Dia menyelamatkan umat, menolong umat, memperbaiki urusan umat, menolak bala dari umat, dan berlemah lembut kepada kami dan umat dalam apa yang telah ditetapkan takdir. Aku arahkan kalian kepada yang maha tinggi, maha besar, maha tahu, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha lembut, maha teliti, agar Dia memperbaiki keadaan kami, Yaman, Syam, Timur, Barat, dan seluruh kaum muslimin. Wahai yang mengubah keadaan, ubahlah keadaan kami dan kaum muslimin ke keadaan terbaik. Lindungi kami dari kesesatan dan tindakan bodoh. Dan hadapkanlah diri kalian kepada Tuhan kalian yang maha lembut, dan serulah Dia dengan hati kalian, arah kalian, niat kalian, dan seluruh diri kalian. Karena tidak ada bagi kalian selain Dia, tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan selain Dia, tidak ada yang dapat memberikan kebaikan selain Dia, dan tidak ada yang dapat melindungi dari keburukan di dunia maupun di akhirat selain Dia. Maha agung keagungannya. Dan serulah Tuhan kalian dan katakanlah, wahai yang maha lembut kepada makhluknya, yang maha mengetahui makhluknya, yang maha teliti terhadap makhluknya, berlemah lembutlah kepada kami, wahai yang maha lembut, yang maha mengetahui, yang maha teliti. Ya Latif senantiasa, lembutilah kami dalam apa yang telah turun, lembutilah kami dan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, lapangkanlah kaum muslimin. Wahai sandaranku, persiapanku, penyelamatku dari kesulitanku, aku menghadapkan wajahku kepada Mu.
Segerakan pertolongan MU, wahai yang Maha Agung, ya Allah. Mudahkan sebab-sebab, jinakan kesulitan, dan bukakan pintu-pintu pertolongan MU, wahai yang Maha Mulia, ya Allah. Tolaklah tipu daya para penipu, tiran durhaka, pendengki, dan penentang, dengan hak rahasia Tasimim, ya Allah. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mencukupi kami, penolong, dan pembantu. Angkatlah segera apa yang telah turun. Engkau Maha Penyayang senantiasa. Tiada selain Engkau yang Maha Mulia. Berlemah lembutlah kepada seluruh alam, ya Allah. Cukupkan kami dari kejahatan musuh, binasakan dan cerai-beraikan mereka, jadikan mereka pelajaran. Cerai-beraikan kesatuan dan kumpulan mereka, sedikitkan jumlah mereka, dan masukkan mereka ke golongan yang binasa. Jangan sampaikan mereka kepada tujuan, binasakan di padang pasir, darat, dan laut, segera, ya Allah. Lindungilah kami dari pembuat makar, pengkhianat, penipu, hasad pandangan mata, penyihir, pendengki, orang melampaui batas, perampas, pemfitnah, pendusta, pelaku kejahatan, pencela, dan yang gembira atas musibah orang lain, ya Allah. Tuhan kami, pemilik keindahan, kemuliaan, pemberian, dan kekayaan, Engkaulah pengabul doa. Mudahkan urusan kami, lapangkan dada, tutupi aib kami, Engkau Maha Indah dalam menutupi. Ampuni dosa kami dan terimalah taubat kami. Engkau Maha mencintai orang yang bertaubat, ya Allah. Dengan kedudukan junjungan kami Rasulullah, Hasan dan Husain, Al-Batul, Al-Murtadha, dan Jibril Al-Amin. Shalawat dan salam atas Nabi, sebaik-baik makhluk, keluarganya yang mulia, serta para sahabat dan pengikutnya, ya Allah. واجعلهم في الغابرين يا رب نارهم تفاح الله واجرح لنا صدورنا واستر لنا عيوب Pandangi kami dan seluruh umat dengan tatapan yang mengangkat beban, memberi bahagia dan karunia. Berkahilah Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke Ramadan, bantu puasa dan qiyam. Jaga dari dosa, luaskan anugerah, perbaiki lahir batin. Jadikan kami penuntun adil, ringankan derita umat, pusatkan penjagaan MU atas kami, akhiri terbaik, ridai kami, berkat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad. Shalawat baginya. Al-Fatihah.
Kitabullah telah menjelaskan jalan-jalan fikih dan pelajaran. Dan alasan-alasanku serta keadaan orang-orang yang murka. Dan berita-berita yang menakutkan serta pujian yang penuh rasa takut. Hukum-hukum, hikmah-hikmah yang diriwayatkan, rahasia-rahasia ilmu yang tersembunyi dan halus, dan dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk dalam urusan agama dan dunia, dalam perkumpulan dan